Halo pemirsa, apa kabar? Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi dan isu terhangat dari mancanegara akan kami sampaikan. Bersama saya Deo Manik, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari Presiden Donald Trump yang menyatakan Amerika Serikat memiliki rencana militer untuk menghancurkan seluruh infrastruktur penting di Iran. Pernyataan ini dikeluarkan Trump jika Teheran tidak memenuhi tuntutan dalam batas waktu yang ditetapkan. Dalam pernyataannya, Donald Trump menyebut target serangan meliputi jembatan dan pembangkit listrik yang dianggap sebagai infrastruktur kritis di Iran. Ancaman tersebut disampaikan seiring deadline yang diberikan kepada Teheran untuk mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat di tengah meningkatnya tekanan diplomatik dan militer. I don't want to tell you that. We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. Presiden AS menegaskan militer negaranya memiliki kapabilitas untuk melancarkan serangan skala besar dalam waktu singkat yang berpotensi melumpuhkan jaringan energi dan transportasi. Namun pernyataan ini juga memicu kekhawatiran internasional terkait dampak terhadap warga sipil. Mengingat target yang disebut termasuk fasilitas publik vital. Hingga kini, belum ada kepastian apakah rencana tersebut akan direalisasikan atau menjadi bagian dari strategi tekanan dalam negosiasi. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus meningkat seiring memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara dan kelompok bersenjata di kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan kontroversial tentang konflik dengan Iran. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa rakyat Iran sebenarnya mendukung tindakan militer Amerika Serikat. Menurut Trump, warga sipil di Iran bersiap hidup dalam penderitaan selama mereka memperoleh kebebasan dari rezim yang berkuasa. Dalam taklimat media, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa tindakan militer Amerika Serikat mendapatkan dukungan dari masyarakat Iran. Ia menyatakan bahwa warga Iran bersedia menghadapi kerusakan infrastruktur hingga terputusnya aliran listrik demi terlepas dari tekanan rezim. Trump juga mengungkapkan hasil sadapan komunikasi di mana warga yang tinggal di area konflik justru meminta militer Amerika Serikat untuk terus melakukan serangan. Pernyataan ini merespon pertanyaan terkait dampak pengeboman terhadap keselamatan warga sipil. They would be willing, and it's suffering. They would be willing to suffer that in order to have freedom. The Iranians have, and we've had numerous intercepts. Please keep bombing. Bombs that are dropping near their homes. Please keep bombing. Do it. And these are people that are living where the bombs are exploding. And when we leave and we're not hitting those areas, they're saying, please come back, come back, come back. These are the people. I don't know what they do. All I can tell you is they want freedom. Lebih lanjut, Trump menggambarkan kondisi di Iran sebagai dunia yang penuh kekerasan, di mana aksi protes warga kerap berakhir dengan penembakan represif. Meskipun serangan udara berisiko tinggi, Trump menilai rakyat Iran lebih memilih langkah tersebut demi perubahan besar di negara mereka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi kita lanjut pemirsa dari Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan yang menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Kuwait Jahrah Jaber Al Ahmad Al Sabah. Pertemuan ini untuk membahas perkembangan terkini di kawasan Timur Tengah. Pertemuan yang digelar di Abu Dhabi melibatkan delegasi dari kedua negara dengan fokus pembahasan pada dinamika konflik regional serta dampaknya terhadap keamanan dan stabilitas global yang kian menjadi perhatian di tengah memanasnya situasi Timur Tengah. Kedua pihak menegaskan pentingnya koordinasi dan kerjasama internasional untuk meredam eskalasi ketegangan di kawasan sekaligus mendorong upaya diplomasi dan penyelesaian yang damai. Selain itu, pembahasan juga mencakup hubungan bilateral serta upaya meningkatkan kerjasama di berbagai sektor, termasuk ekonomi, keamanan, dan energi demi mendukung kepentingan bersama kedua negara.
Di tengah memanasnya konflik, Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab menyatakan telah mencegat ratusan rudal balistik serta ribuan drone yang diluncurkan dari Iran yang menunjukkan tingginya intensitas ancaman di kawasan. Ketegangan di kawasan meningkat tajam setelah serangan militer bersama Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang kemudian dibalas dengan serangan ke target di beberapa negara sehingga memperluas skala konflik di Timur Tengah. Konflik yang meluas ini juga berdampak pada jalur perdagangan global, termasuk terganggunya distribusi energi melalui Selat Hormuz yang menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, misi Artemis II mencetak sejarah baru setelah berhasil melampaui jarak yang pernah dicapai misi Apollo 13 dalam penerbangan mengelilingi bulan dengan menembus batas terjauh perjalanan manusia di luar angkasa, serta menjadi tonggak penting dalam program eksplorasi bulan generasi baru NASA. Para astronot dalam misi Artemis II dilaporkan telah menempuh perjalanan lebih jauh ke luar angkasa dibandingkan misi berawak sebelumnya, sekaligus mencatatkan rekor baru dalam sejarah eksplorasi antariksa manusia. Selama perjalanan, mereka berhasil menyaksikan sisi jauh bulan yang jarang terlihat dari bumi, dengan perspektif yang belum pernah tertangkap secara langsung oleh manusia, serta mengalami fenomena gerhana dari perspektif luar angkasa yang memberikan data dan pengalaman ilmiah baru bagi misi tersebut. Setelah menyelesaikan flyby bulan, wahana kemudian diarahkan kembali menuju bumi sebagai bagian dari tahap uji coba penerbangan jarak jauh yang bertujuan menguji ketahanan sistem dan performa kru dalam misi berdurasi panjang. Misi ini menjadi langkah krusial dalam program Artemis, program yang bertujuan mengembalikan manusia ke bulan setelah lebih dari setengah abad sejak era Apollo program, sekaligus membuka peluang bagi eksplorasi antariksa yang lebih luas di masa depan. Hingga kini, NASA terus mengevaluasi data misi secara menyeluruh untuk mempersiapkan tahap selanjutnya, yaitu pendaratan manusia di permukaan bulan pada misi berikutnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sementara itu misi lunar Artemis II milik NASA memasuki fase kritis saat wahana antariksa berada di balik bulan dan sempat kehilangan komunikasi dengan bumi. Kondisi ini merupakan bagian normal dari misi ketika pesawat melintasi sisi jauh bulan dan keluar dari jangkauan sinyal langsung dengan pusat kendali. Integrity Houston, 10 minutes till the LOS. Pusat kendali misi NASA mengonfirmasi bahwa kehilangan sinyal terjadi selama sekitar 40 menit. Hal ini terjadi saat wahana mencapai titik terjauh dari bumi dan berada di sisi gelap bulan. Rekaman menunjukkan pesawat melaju dengan latar belakang permukaan bulan dengan bumi terlihat di kejauhan. Setelah melewati fase tersebut, pesawat kembali muncul dan menjalin komunikasi dengan bumi. Artemis II merupakan misi berpenumpang pertama dalam program Artemis. Misi ini menjadi langkah penting untuk menguji sistem navigasi ruang angkasa dalam, serta kinerja wahana dan sistem penunjang kehidupan. Program Artemis bertujuan mengembalikan manusia ke permukaan bulan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun. Misi selanjutnya, Artemis III ditargetkan akan melakukan pendaratan astronot, sekaligus membuka jalan bagi eksplorasi jangka panjang di luar orbit bumi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, otoritas di China memasang lampu laser berwarna di sepanjang jalan tol di dekat Jinan sebagai upaya mengurangi kecelakaan akibat pengemudi mengantuk. Teknologi ini menampilkan sinar laser bergerak yang dirancang untuk menjaga konsentrasi pengendara, khususnya saat melintasi jalan pada malam hari. Rekaman video menunjukkan sinar laser warna-warni membentang di sepanjang jalan tol pada malam hari. Kendaraan terlihat melintas dengan latar cahaya dinamis yang terus bergerak di atas jalur. Sejumlah pengemudi menyebut teknologi ini cukup efektif dalam mengurangi rasa kantuk. Mereka mengaku cahaya laser membuat mata tetap terjaga dan meningkatkan kewaspadaan selama berkendara. Pengemudi dalam kondisi mengantuk selama ini dikenal sebagai salah satu penyebab utama kecelakaan. Kondisi ini dapat membuat pengemudi kehilangan konsentrasi, bahkan tertidur saat mengemudi. Berbagai metode telah dikembangkan untuk mengatasi masalah ini, mulai dari desain jalan hingga sistem peringatan di dalam kendaraan.
Otoritas di Cina terus menguji berbagai inovasi keselamatan jalan, terutama di jalur jarak jauh dan area terpencil. Namun hingga saat ini, data independen terkait efektivitas lampu laser dalam menurunkan angka kecelakaan masih terbatas. Sejumlah ahli keselamatan jalan juga mengingatkan bahwa efek visual yang terlalu terang berpotensi menjadi pengganggu bagi pengemudi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemimpin Partai Komunis Vietnam Tu Lem resmi dilantik sebagai Presiden Vietnam. Tu Lem dipilih secara aklamasi oleh seluruh anggota Majelis Nasional. Dalam upacara pelantikan di Hanoi, Tu Lem mengucapkan sumpah jabatan dengan menyatakan kesetiaannya kepada negara, rakyat, dan konstitusi. Majelis Nasional dilaporkan memberikan dukungan penuh dengan seluruh anggota yang hadir memberikan suara setuju atas penunjukan dirinya sebagai kepala negara untuk masa jabatan 5 tahun. Dengan pelantikan ini, Tu Lem kini merangkap 2 posisi strategis sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis dan Presiden Negara yang semakin menguatkan posisinya dalam struktur kekuasaan. Sebelumnya, ia dikenal sebagai tokoh senior partai yang pernah menjabat berbagai posisi penting, termasuk dalam Komisi Militer dan Politbiro. Tu Lem juga berperan dalam upaya pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan. Hingga kini belum ada pernyataan lanjutan terkait agenda kebijakan baru, namun pengamat menilai konsolidasi kekuasaan ini dapat berpengaruh terhadap arah politik dan ekonomi Vietnam ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rekaman udara menunjukkan luasnya genangan air yang merendam Makacakala dan wilayah sekitarnya setelah banjir besar melanda kawasan Dagestan. Otoritas setempat telah menetapkan status darurat menyusul meningkatnya ketinggian air yang merendam puluhan rumah dan infrastruktur penting. Gambar yang diambil dari udara memperlihatkan kota dan suburb terselimut air dengan skala kerusakan yang terlihat luas terutama saat cahaya pagi menyoroti area terdampak. Hujan lebat dilaporkan terus mengguyur wilayah ini sejak akhir Maret dan menyebabkan terjadinya banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Otoritas tempat telah menetapkan status darurat menyusul meningkatnya ketinggian air yang merendam puluhan rumah dan infrastruktur penting. Sejumlah warga terpaksa dievakuasi untuk menghindari risiko lebih lanjut. Sementara upaya penanganan terus dilakukan di lapangan, banjir ini juga dilaporkan menyebabkan kerusakan pada infrastruktur termasuk runtuhnya beberapa jembatan rel kereta api yang mengganggu aktivitas transportasi di kawasan tersebut. Hingga kini, otoritas masih memantau kondisi cuaca serta mengupayakan penanganan darurat untuk meminimalisir dampak lebih lanjut bagi warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah truk pengangkut bahan bakar meledak di dekat jembatan yang melintasi terusan Panama, menyebabkan 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Insiden terjadi di daerah distribusi BBM Kota Panama. Rekaman kamera pengawas menunjukkan detik-detik ledakan besar yang memunculkan bola api dan asap tebal di lokasi kejadian. Otoritas menyebut ledakan terjadi di kompleks pengisian truk tangki yang berada di dekat jembatan penghubung terusan Panama. Kepala pemadam kebakaran setempat mengklaim 1 orang yang diduga pekerja di lokasi meninggal dunia akibat insiden ini. 2 petugas pemadam kebakaran dilaporkan mengalami luka ringan. Otoritas terusan Panama memastikan ledakan tidak berdampak pada operasional kanal. Jembatan hingga saat ini ditutup sementara dan akan menjalani pemeriksaan untuk mengetahui dampak kerusakan akibat ledakan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, drone Iran kembali hantam Israel dan basis Amerika Serikat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan masih bersama saya, Deo Manik.
Pemirsa, militer Iran merilis rekaman peluncuran drone dan mengklaim telah melakukan serangan udara terkoordinasi terhadap sejumlah target strategis di Israel serta basis militer Amerika Serikat di Kuwait. Pihak militer Iran mengklaim serangan menargetkan fasilitas petrokimia di dekat Dimona serta pusat komando militer Amerika Serikat di wilayah Bubiyan, Kuwait. Rekaman yang dirilis menunjukkan sejumlah drone diluncurkan sebagai bagian dari pembaruan operasi militer ke-56. Meski tanggal dan lokasi pasti rekaman belum dapat diverifikasi secara independen. Dalam pernyataannya, pihak militer Iran mengklaim serangan menargetkan fasilitas petrokimia di dekat Dimona, serta pusat komando militer Amerika Serikat di wilayah Bubiyan, Kuwait. Hingga kini, otoritas Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim serangan tersebut. Demikian pula dengan pihak Kuwait dan Amerika Serikat. Namun, pihak keamanan Kuwait National Guard menyatakan telah menjatuhkan 2 drone dan 1 pesawat tanpa awak dalam 24 jam terakhir di wilayah yang diamankan. Insiden ini terjadi di tengah memanasnya konflik setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap target di Iran pada akhir Februari lalu. Konflik kini meluas dengan dampak terhadap jalur energi global, termasuk terganggunya Selat Hormuz yang menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dunia. Hingga kini, situasi di kawasan masih dinamis dengan risiko eskalasi yang terus meningkat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, jet tempur Israel Defense Force dilaporkan melancarkan serangan udara dengan sejumlah hantaman di wilayah selatan Beirut. Serangan ini merupakan bagian dari operasi militer yang menargetkan infrastruktur yang diklaim terkait dengan kelompok bersenjata. Rekaman video menunjukkan ledakan besar yang diikuti kepulan asap tebal yang membumbung ke udara setelah serangan menghantam kawasan permukiman di selatan kota. Serangan ini merupakan bagian dari operasi militer yang menargetkan infrastruktur yang diklaim terkait dengan kelompok bersenjata di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hezbollah. Sebelumnya, militer Israel dikabarkan telah mengeluarkan peringatan evakuasi kepada warga di sejumlah wilayah selatan Beirut menyusul potensi serangan lanjutan. Hingga kini belum ada data resmi terkait jumlah korban, namun serangan tersebut menambah panjang daftar korban dan kerusakan akibat konflik yang terus meluas di kawasan. Situasi di Beirut masih tegang dengan risiko serangan lanjutan yang masih terbuka, sementara warga diminta untuk tetap waspada dan mengikuti arahan otoritas setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, media televisi negara Iran menayangkan rekaman yang diklaim menunjukkan puing pesawat militer Amerika Serikat yang disebut ditembak jatuh dalam operasi militer di kawasan. Pihak militer Iran menyatakan pesawat tersebut ditembak jatuh sebagai bagian dari operasi pertahanan Iran. Rekaman tersebut menampilkan bagian-bagian pesawat yang diklaim merupakan aset militer Amerika Serikat yang terlibat dalam misi penyelamatan personil di wilayah konflik, dengan visual puing yang tersebar di lokasi yang diduga menjadi titik jatuh. Pihak militer Iran menyatakan pesawat tersebut ditembak jatuh sebagai bagian dari operasi pertahanan mereka dan menyebutnya sebagai keberhasilan dalam menghadapi aktivitas militer AS. Namun di sisi lain, pejabat intelijen regional menyebut 2 pesawat angkut militer Amerika Serikat justru dihancurkan sendiri akibat masalah teknis saat misi berlangsung untuk mencegah risiko yang lebih besar di lapangan. Sebelumnya, militer Amerika Serikat mengatakan telah berhasil menyelamatkan seorang personil yang hilang setelah pesawat tempurnya jatuh di wilayah musuh sebagai bagian dari operasi penyelamatan darurat. Perbedaan klaim ini menunjukkan adanya perang informasi di tengah konflik, di mana masing-masing pihak menyampaikan versi mereka untuk membentuk opini publik dan persepsi internasional. Hingga kini belum ada konfirmasi independen terkait klaim dan penyebab pasti insiden tersebut, sementara situasi di lapangan masih terus berkembang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya Iran, Ibrahim Jolfagari, mengklaim militer Iran berhasil menggagalkan misi penyelamatan Amerika Serikat di Provinsi Isfahan. Hal ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Donald Trump yang menyebut seluruh awak pesawat berhasil diselamatkan. عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود،
با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. Juru bicara Markas Pusat Kholtam Al-Anbiya Iran, Ibrahim Zolfagori, menyatakan bahwa operasi penyelamatan yang dilakukan Amerika Serikat telah digagalkan sepenuhnya oleh pasukan Iran. Menurutnya, operasi tersebut dilakukan di sebuah landasan terbang terlantar di selatan Isfahan dengan dalih menyelamatkan pilot pesawat tempur yang jatuh. Iran mengklaim telah mengantisipasi misi tersebut berdasarkan informasi intelijen dan melancarkan serangan balasan terhadap tim penyelamat. عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود، با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید. پیرو اطلاعات قبلی در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص گردید 2 فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک ارتش آمریکا با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر منهدم شدند که این اقدام سطح ناکامی پی در پی ارتش آمریکا را افزایش. Sementara itu, Gedung Putih memberikan versi berbeda. Amerika Serikat menegaskan operasi penyelamatan berhasil dilakukan dan seluruh awak pesawat telah dievakuasi dengan selamat. Seorang perwira tinggi dengan pangkat kolonel dilaporkan berhasil diselamatkan setelah bertahan selama 48 jam di wilayah musuh. Sementara satu awak lainnya telah dievakuasi tak lama setelah pesawat jatuh. Pihak Amerika mengakui sebagian peralatan militer mereka dihancurkan sendiri untuk mencegah jatuh ke tangan musuh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sementara itu layanan penyelamat Israel menemukan 2 jenazah dari reruntuhan pasca serangan rudal yang menghantam kota Haifa pada Minggu waktu setempat. 2 orang hingga kini masih dinyatakan hilang dan upaya pencarian masih berlangsung. Petugas penyelamat bekerja selama beberapa jam bersama pasukan Komando Front Dalam Negeri sebelum akhirnya berhasil menemukan 2 korban tewas di lokasi kejadian. Hingga saat ini, petugas masih berupaya menjangkau 2 orang lainnya yang dikabarkan masih terjebak di bawah puing-puing bangunan. Sejumlah kendaraan tampak rusak parah dan 1 unit mobil dalam posisi terbalik. Sebelumnya, 4 orang dilaporkan luka-luka, termasuk seorang pria berusia 82 tahun yang dievakuasi dalam kondisi serius. Seorang bayi berusia 10 bulan mengalami luka ringan akibat serpihan rudal. Meski Iran belum mengonfirmasi tanggung jawab atas serangan spesifik di Haifa, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyatakan telah melepaskan gelombang rudal balistik ke Israel pada hari Minggu. Ketegangan di Timur Tengah terus meningkat sejak operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan peringatan keras akan menyerang pembangkit listrik serta jembatan di Iran pada Selasa jika Selat Hormuz tetap ditutup untuk lalu lintas maritim. Ancaman ini muncul di tengah eskalasi konflik yang kian memanas setelah serangan udara Iran menghantam wilayah Haifa, Israel, yang menyebabkan sejumlah warga sipil dilaporkan hilang. Komando Pertahanan Sipil Israel hingga kini masih terus berupaya melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di antara puing-puing bangunan pasca serangan udara Iran di kota Haifa pada Minggu waktu setempat. Sedikitnya 3 orang dilaporkan masih hilang dan diduga terjebak di bawah reruntuhan gedung yang hancur lebur akibat hantaman rudal. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui media sosial menyatakan akan menargetkan pembangkit listrik dan jembatan di Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka kembali. Dalam pernyataan yang sama, disampaikan pula bahwa pihaknya telah berhasil menyelamatkan seorang anggota militer Amerika Serikat yang sebelumnya dinyatakan hilang usai jet tempur Amerika ditembak jatuh oleh pasukan Iran. Ketegangan antara Israel dengan Iran ini merupakan lanjutan dari serangan gabungan pada 28 Februari lalu yang menargetkan fasilitas Iran. Konflik semakin memanas setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, dinyatakan wafat dan posisinya digantikan oleh sang putra, Mojtaba Khamenei.
Trump kini mengeluarkan ultimatum 48 jam yang akan berakhir pada 6 April agar Iran segera membuka kembali Selat Hormuz. Jika permintaan ini diabaikan, Amerika Serikat mengancam akan menguasai fasilitas minyak di Pulau Kar. Saat ini penutupan Selat Hormuz telah menyebabkan terhambatnya 1/5 pasokan minyak dunia dan menyebabkan Qatar Energi menghentikan sementara produksi gas alam cair mereka. Selain Iran, kelompok Hezbollah di Lebanon serta milisi Houthi di Yaman juga turut terlibat dengan ancaman pemblokiran lalu lintas di Selat Bab el-Mandeb. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari serangan roket dilaporkan menghantam pangkalan udara di ibu kota Irak, Baghdad, dan menghancurkan sebuah pesawat militer yang sedang terparkir. Meski demikian, tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden tersebut. Otoritas Pertahanan Irak menyatakan serangan menargetkan pangkalan udara di sebelah barat bandara yang menyebabkan kerusakan pada satu unit pesawat militer serta menimbulkan kerusakan tambahan di area sekitar lokasi serangan. Meski demikian, tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden tersebut dan seluruh personel militer dilaporkan dalam kondisi selamat. Rekaman video menunjukkan kondisi di lokasi dengan kehadiran petugas keamanan dan tim militer yang melakukan penanganan termasuk pengamanan area dan pengumpulan bukti di lapangan. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, sehingga menimbulkan spekulasi terkait aktor di balik insiden serangan ini. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer di kawasan seiring meluasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara dan meningkatkan risiko ketidakstabilan keamanan regional. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pelaku dan motif di balik serangan, serta mengevaluasi sistem keamanan untuk mencegah insiden serupa terulang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat kembali mengkritik NATO terkait konflik di Timur Tengah. Donald Trump menyebut sekutu NATO tidak segera memberikan dukungan militer yang diharapkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan kritik keras terhadap NATO. Trump menyebut NATO gagal segera mengerahkan kekuatan laut untuk mendukung operasi Amerika Serikat di Timur Tengah. Ia juga menyinggung hubungan dengan Rusia yang disebutnya lebih baik dibandingkan dengan negara-negara NATO. Pernyataan tersebut memicu spekulasi bahwa Amerika Serikat dapat saja meninggalkan aliansi NATO. Trump juga menyinggung potensi konflik besar yang diduga merujuk pada konfrontasi dengan Rusia. Dalam pernyataannya, Trump kembali mengkritik kebijakan bantuan ke Ukraina. Ia menyalahkan mantan Presiden Joe Biden atas besarnya bantuan militer dan finansial ke Ukraina. Ia juga mengancam akan menghentikan pasokan senjata jika negara-negara Eropa tidak bergabung dalam misi internasional. Misi tersebut bertujuan membuka kembali jalur strategis Selat Hormuz. And so I learned about NATO. NATO won't be there if we ever have the big one. You know what I mean by the big one. We ever have the big one, hopefully we won't. Relationships very good with the big one, better than with NATO. But they won't be there. And we spend billions, you know. We didn't have to go into Ukraine. Ukraine's thousands of miles away across the ocean. We helped them. Sementara itu, sejumlah negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan juga Jerman telah menyatakan kesiapan untuk terlibat. Mereka berencana berpartisipasi dalam misi internasional untuk menjamin kebebasan navigasi setelah konflik berakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang staf UNICEF asal Prancis tewas dalam serangan drone di Kongo Timur. Serangan ini menargetkan bangunan tempat tinggal pekerja internasional di kota Goma. Seorang pekerja dari organisasi UNICEF termasuk dalam 3 orang yang tewas setelah serangan drone menghantam pemukiman di Goma, Provinsi Kivu Utara, Kongo. Rekaman menunjukkan petugas pemadam kebakaran berupaya menangani lokasi kejadian dengan asap tebal masih terlihat membumbung. Pasukan PBB juga terlihat berkumpul di sekitar lokasi yang dipenuhi berkas serpihan ledakan. Kelompok pemberontak menuduh pemerintah di Kinshasa sebagai pihak di balik serangan tersebut. Mereka menyebutkan serangan menargetkan warga sipil dan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Kelompok pemberontak menuduh pemerintah di Kinshasa sebagai pihak di balik serangan tersebut. Mereka menyebut serangan menargetkan warga sipil dan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Saksi mata mengaku mendengar 2 ledakan besar pada dini hari sekitar pukul 4 pagi. Seorang warga menyebut salah satu ledakan jatuh ke danau, sementara ledakan lain menghantam rumah warga. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam insiden tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak dapat diterima, serta menuntut perlindungan bagi pekerja kemanusiaan. Hingga saat ini, pemerintah Kongo belum memberikan pernyataan resmi. Konflik di kawasan timur negara Kongo masih berlangsung, meski sebelumnya telah ada kesepakatan gencatan senjata. Pemerintah Kongo menuduh Rwanda mendukung kelompok pemberontak M23, namun tuduhan tersebut dibantah oleh pihak Rwanda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, sebuah kompleks religi Syiah di kota Zanjan, Iran dilaporkan mengalami kerusakan parah setelah terkena dampak serangan yang menghantam sejumlah bagian bangunan. Insiden ini menambah daftar panjang kerusakan terhadap fasilitas sipil dan situs religi. Rekaman video menunjukkan kondisi bangunan yang mengalami kerusakan parah dengan bagian struktur yang runtuh dan puing-puing berserakan di lokasi, serta beberapa bagian bangunan yang tampak hangus akibat dampak ledakan. Laporan menyebutkan serangan menghantam bagian dari kompleks religi, termasuk area administrasi, perpustakaan, dan fasilitas lainnya, yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka serta kerusakan signifikan pada infrastruktur di dalam kawasan tersebut. Tim penyelamat langsung diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban, serta membersihkan puing-puing bangunan yang rusak dengan proses penanganan yang masih terus berlangsung di lapangan. Insiden ini menambah daftar panjang kerusakan terhadap fasilitas sipil dan situs religi di Iran, di tengah eskalasi konflik yang terus memanas di kawasan yang semakin meningkatkan risiko terhadap objek non-militer. Hingga kini belum ada konfirmasi independen terkait target spesifik dan skala kerusakan secara menyeluruh. Sementara otoritas setempat masih melakukan penanganan lanjutan dan terus memantau perkembangan situasi di lokasi kejadian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas operasi penyelamatan dramatis seorang pilot militer Amerika Serikat yang jatuh di wilayah Iran. Netanyahu menyebut misi tersebut sebagai keberhasilan luar biasa. Congratulations, President Trump. All Israelis rejoice in the incredible rescue of a brave American pilot by America's dauntless warriors. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan selamat atas keberhasilan Amerika Serikat menyelamatkan seorang pilot militer yang jatuh di wilayah Iran. Netanyahu menyebut seluruh rakyat Israel turut bergembira atas penyelamatan tersebut dan menilai operasi itu sebagai bukti keteguhan negara-negara demokratis dalam menghadapi ancaman. Congratulations, President Trump. All Israelis rejoice in the incredible rescue of a brave American pilot by America's dauntless warriors. This proves that when free societies muster their courage and their resolve, they can confront seemingly insurmountable odds and overcome the forces of darkness and terror. This rescue operation reinforces a sacred principle. No one is left behind. This is a shared value demonstrated time and time again in the history of both our countries. Pesawat tempur jenis F-15E dilaporkan ditembak jatuh oleh Iran pada Jumat 3 April 2026, menjadi salah satu insiden langka kehilangan pesawat tempur berawak milik Amerika Serikat di wilayah tersebut. Presiden Donald Trump menyebut misi penyelamatan ini sebagai salah satu operasi paling berani dalam sejarah militer Amerika. Ia mengungkapkan bahwa puluhan pesawat dan bersenjataan canggih dikerahkan untuk menjangkau dan menyelamatkan pilot tersebut. Trump juga menyatakan pilot mengalami cedera namun dalam kondisi stabil. Sementara itu, di sisi lain, media Iran mengklaim operasi tersebut gagal total dan menyebut pertahanan udara mereka berhasil menghancurkan sejumlah pesawat Amerika. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi dan peristiwa lainnya. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Pemirsa, warga di Caracas menggelar aksi unik namun syarat makna dengan membakar patung berwajah tokoh dunia dalam ritual tradisional Paskah yang dikenal sebagai pembakaran Yudas. Patung yang dibakar menampilkan wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump
hingga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai bentuk protes terhadap konflik global dan ketegangan politik internasional. Rekaman dari kawasan El Valle di Caracas menunjukkan warga berkumpul menyaksikan patung-patung dibakar dalam suasana meriah. Peserta terlihat menari, mengibarkan bendera Venezuela, serta mengabdikan momen saat api melahap patung-patung tersebut. Patung yang dibakar menampilkan wajah tokoh-tokoh dunia, diantaranya Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Senator AS Marco Rubio, hingga tokoh oposisi Venezuela, Maria Corina Machado. Warga menyebut aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap imperialisme dan ketidakadilan global. Warga menyatakan bahwa tradisi ini digunakan untuk menghukum pihak-pihak yang dianggap mengkhianati kemanusiaan. Tradisi ini dikenal sebagai Burning of Judas, sebuah ritual yang dilakukan saat Paskah dengan membakar patung yang melambangkan pengkhianat. Di Venezuela, tradisi ini telah berkembang menjadi media ekspresi politik di mana tokoh publik sering dijadikan simbol kemarahan masyarakat. Dalam aksi tersebut, sejumlah peserta juga menyatakan dukungan terhadap Iran dan Palestina. Mereka menilai serangan militer yang terjadi di kawasan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan global. Warga juga mengaitkan aksi ini dengan situasi politik dalam negeri, termasuk penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer Amerika sebelumnya. Bagi masyarakat setempat, ritual ini bukan sekedar tradisi, melainkan simbol perlawanan dan suara rakyat terhadap ketidakadilan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat ringan jenis Cessna jatuh di negara bagian Puebla, Meksiko. Insiden ini menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan masih dalam penyelidikan otoritas setempat. Sebuah pesawat ringan jenis Cessna 172 jatuh di wilayah Puebla, Meksiko pada Kamis 2 April 2026. Pesawat tersebut dilaporkan lepas landas dari Poza Rica National Airport sebelum kehilangan kontak dengan mengatur lalu lintas udara. Pesawat kemudian jatuh di dekat kawasan industri San Miguel Quetzalcoatl. Rekaman menunjukkan puing-puing pesawat serta petugas darurat yang bekerja di lokasi kejadian. 3 orang dinyatakan meninggal di tempat, sementara 1 korban lainnya meninggal di rumah sakit. Otoritas tempat mengerahkan berbagai tim penyelamat, termasuk Garda Nasional, Polisi Negara Bagian, pemadam kebakaran, dan petugas bandara. Badan Penerbangan Sipil Meksiko menyatakan penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan. Faktor teknis dan operasional menjadi fokus utama dalam proses investigasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim penyelamat dilaporkan melakukan pencarian korban setelah serangan udara Israel menghantam Beirut yang menyasar kawasan permukiman dan menyebabkan kerusakan bangunan. Tim penyelamat dan petugas darurat terus diterjunkan untuk mencari korban. Serangan udara terus berlanjut hingga malam hari dan dini hari menyasar sejumlah titik di ibu kota Lebanon dengan intensitas yang dilaporkan meningkat dalam beberapa jam terakhir. Kawasan Jeddah menjadi salah satu lokasi yang terdampak dengan kerusakan terlihat pada sejumlah bangunan akibat hantaman serangan serta meninggalkan puing dan material runtuhan di sekitar lokasi. Jurnalis di lokasi melaporkan setidaknya 1 kantong jenazah terlihat dievakuasi dari area terdampak, menandakan adanya korban jiwa akibat serangan tersebut. Tim penyelamat dan petugas darurat terus diterjunkan untuk mencari korban lain serta menangani dampak serangan di lapangan, termasuk proses evakuasi dan penanganan korban terluka. Hingga kini, belum ada data resmi terkait jumlah korban maupun tingkat kerusakan secara menyeluruh karena proses pendataan masih terus berlangsung. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya serangan seiring memanasnya konflik antara Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon yang semakin meluas ke berbagai wilayah. Kondisi terkini situasi di Beirut masih tegang dengan resiko serangan lanjutan yang masih terbuka serta kekhawatiran akan bertambahnya korban sipil akibat serangan yang menyasar pemukiman padat penduduk. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Biro Investigasi Federal atau FBI menyatakan serangan terhadap sinagoga di Michigan merupakan aksi teror yang terinspirasi oleh kelompok militan Hezbollah dengan target utama komunitas Yahudi di wilayah tersebut. Pelaku diketahui menabrakkan kendaraan pikap ke dalam bangunan sinagoga dengan tujuan menimbulkan korban jiwa di kalangan komunitas Yahudi. Otoritas menyebut aksi tersebut telah direncanakan sebelumnya dengan pelaku mengumpulkan berbagai perlengkapan termasuk bahan mudah terbakar dan senjata lainnya.
Sebelum melancarkan serangan, pelaku juga merekam video yang menunjukkan niat untuk melakukan serangan massal. Meski serangan menyebabkan kerusakan dan melukai petugas keamanan, tidak ada korban jiwa dari warga sipil, termasuk anak-anak yang berada di dalam gedung saat kejadian berlangsung. That's why his last statements were that he was on a special operation to kill as many of them as he possibly can. And had this man lived, I am convinced that my office would prove beyond a reasonable doubt. FBI menegaskan tidak ditemukan bukti keterlibatan langsung dari Hezbollah, namun ideologi kelompok tersebut menjadi inspirasi utama aksi pelaku. Insiden ini meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan tempat ibadah di Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan global. Pihak berwenang terus melakukan penyelidikan lanjutan serta meningkatkan pengamanan di sejumlah lokasi sensitif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa badai kuat disertai debu Sahara menerjang Yunani mengubah langit kereta menjadi merah pekat. Pemirsa, 1 orang dilaporkan tewas akibat banjir dan angin kencang. Fenomena langit merah menyelimuti Pulau Kreta saat badai besar yang dipicu debu dari Gunung Sahara menuju wilayah tersebut. Kejadian ini diklaim terjadi pada 1 April 2026. Terdapat juga angin kencang dan hujan deras yang menyebabkan banjir di sejumlah daerah, termasuk daratan utama Yunani. Petugas pemadam kebakaran menerima sekitar 500 panggilan darurat untuk menangani pohon tumbang, memompa air dari rumah yang terendam, serta menyelamatkan 33 orang yang terjebak. Listrik padam di sejumlah wilayah Athena, sementara lalu lintas terganggu akibat genangan dan kendaraan mogok. Di Kepulauan Aegean, jalanan berubah menjadi aliran air akibat gelombang laut ganas wilayah pesisir. Di Pulau Paros, sejumlah kendaraan terhanyut dan sebuah jembatan kecil dilaporkan runtuh. Pemerintah setempat menutup sekolah untuk sementara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung Amerika Serikat dijadwalkan akan mendengarkan argumen terkait kebijakan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump. Para hakim Amerika Serikat akan menentukan apakah kebijakan tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak dengan putusan yang diperkirakan akan dikeluarkan pada musim panas nanti. Kebijakan ini menjadi perdebatan luas di kalangan masyarakat Amerika Serikat karena menyangkut penafsiran amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat yang selama ini dipahami memberikan kewarganegaraan kepada setiap orang yang lahir di wilayah Amerika Serikat. Selain itu, Undang-Undang Federal juga mendukung prinsip tersebut dengan pengecualian terbatas seperti anak dari diplomat asing. Kebijakan yang digulirkan oleh Presiden Donald Trump disebut dapat mengubah penafsiran hukum yang telah berlaku lama dan berpotensi berdampak luas terhadap sistem imigrasi. Sejumlah pihak menilai putusan Mahkamah Agung ini nantinya akan menjadi penentu arah kebijakan kewarganegaraan Amerika Serikat di masa depan. Hingga kini, proses hukum masih berlangsung dan menjadi perhatian luas di dalam negeri Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah tanker minyak Rusia dilaporkan merapat di Pelabuhan Matanzas untuk mengirimkan ratusan ribu barel minyak ke Kuba di tengah krisis energi dan pembatasan pasokan akibat blokade Amerika Serikat. Tanker Rusia Anatoly Kolodin membawa sekitar 700.000 hingga 730.000 barel minyak mentah yang menjadi pengiriman besar pertama ke Kuba dalam beberapa bulan terakhir. Pengiriman ini memberikan bantuan penting bagi Kuba yang tengah menghadapi pemadaman listrik dan kelangkaan bahan bakar akibat terhambatnya pasokan energi. Meski berada di bawah sanksi, pengiriman minyak ini tetap diizinkan oleh Amerika Serikat dengan pertimbangan kemanusiaan untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat. Menteri Energi Kuba menyebut kiriman tersebut sebagai bantuan penting di tengah situasi energi yang sulit dan menantang. Sebelumnya, Kuba sangat bergantung pada pasokan minyak dari Venezuela, namun distribusi terganggu akibat perkembangan geopolitik terbaru. Hingga kini, krisis energi di Kuba masih berlangsung dan pengiriman ini dinilai hanya memberikan bantuan sementara di tengah ketidakpastian pasokan jangka panjang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wisatawan di Singapura mengeluhkan kenaikan biaya transportasi menjelang libur Paskah. Kenaikan terjadi setelah operator feri menerapkan biaya tambahan akibat lonjakan harga bahan bakar.
Sejumlah operator feri di Singapura menerapkan biaya tambahan sebesar $6 Singapura. Kebijakan ini berlaku untuk rute menuju Indonesia sejak pertengahan Maret 2026. Operator yang terdampak antara lain adalah Batam Fest, Majestic, dan Horizon yang melayani perjalanan ke pulau-pulau terdekat. Rekaman menunjukkan penumpang membadati terminal feri Tanah Merah untuk berangkat ke Batam dan Bintan. Selain kenaikan tarif, operator juga mengurangi frekuensi perjalanan hingga 40%. Kondisi ini menyulitkan penumpang di tengah tingginya permintaan selama akhir pekan Paskah. Sejumlah penumpang mengaku terkejut dengan biaya tambahan tersebut dan menilai akan membebani pengeluaran. Namun sebagian lain menyebut kenaikan tidak terlalu berdampak karena telah memesan tiket jauh-jauh hari. Kenaikan ini dipicu oleh lonjakan harga bahan bakar laut akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Operator feri menghadapi biaya operasional semakin meningkat sehingga biaya tambahan diterapkan untuk menutupi beban tersebut. Kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlanjut selama harga energi global masih berfluktuasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan roket militan Lebanon menghantam kota Nahariya di utara Israel, mengenai area permukiman dan memicu kepanikan warga. Sedikitnya 1 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan tersebut. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan kendaraannya hangus terbakar serta puing-puing yang berserakan di area parkir permukiman warga. Tim penyelamat dan aparat keamanan terlihat menyisir lokasi sekaligus memasang garis pengaman di sekitar titik ledakan. Warga setempat mengaku sempat mendengar sirene peringatan sebelum ledakan besar terdengar sangat dekat dengan rumah mereka. Layanan darurat Magen David Addo menyatakan korban tewas adalah seorang pria berusia 30-an tahun yang meninggal dunia akibat luka parah. Sementara itu, seorang pria lain berusia 50-an tahun dilaporkan dalam kondisi kritis, dan puluhan korban lain mengalami luka dengan tingkat keparahan beragam. Roket diketahui menghantam langsung area parkir di dekat gedung apartemen, menyebabkan kerusakan signifikan pada kendaraan dan infrastruktur sekitar. Insiden ini menjadi bagian dari eskalasi konflik di kawasan yang terus memanas sejak akhir Februari. Konflik meluas setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran yang kemudian dibalas dengan serangan rudal dan drone ke berbagai target. Hingga kini ribuan korban jiwa telah dilaporkan di berbagai pihak dan konflik masih berlangsung tanpa tanda mereda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. DPR dan DPD serta MPR RI menggelar deklarasi Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia sebagai bentuk komitmen moral dan politik Indonesia menghadapi konflik global. Pemirsa, deklarasi ini menegaskan dukungan Parlemen Indonesia untuk mengecam agresi militer, melindungi warga sipil, dan mendorong diplomasi multilateral. Bahkan salah satu tujuan negara kita ini adalah ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Itu clear. Dewan Perwakilan Rakyat bersama DPD serta MPR menggelar deklarasi Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Inisiatif pembentukan Kaukus ini muncul sebagai respon atas konflik global yang terus meningkat, dari konflik Rusia ke Ukraina, serangan Israel ke Palestina, hingga ketegangan antara Iran dan Israel. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli menyatakan Parlemen Indonesia siap menjadi garda terdepan dalam mendorong perdamaian dunia. Kaukus tersebut melibatkan 30 anggota DPR dan DPD dari berbagai partai politik untuk meningkatkan diplomasi multilateral. Fokus utama dari Kaukus itu ialah menjamin keselamatan dari jemaah haji dan mendukung langkah pemerintah dalam menyelesaikan konflik secara damai. Kaukus ini sebetulnya kita inisiasi sebagai bentuk kepedulian dan gerakan moral, ya, dan mungkin juga sebagai gerakan politik Parlemen Indonesia untuk tetap menjaga perdamaian dunia. Kita sama-sama tahu bahwa negara kita, negara Indonesia ini dikenal di seluruh dunia adalah negara yang cinta damai. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang 45 kita sudah tegas, ya, kita adalah negara yang minta bentuk penjajahan apapun harus dihapuskan. Bahkan salah satu tujuan negara kita ini adalah ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Itu clear. Selain itu, deklarasi ini juga menyoroti gugurnya 3 prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon untuk mengingat pentingnya perlindungan bagi pasukan PBB yang bertugas menjaga keamanan internasional. Nantinya, langkah-langkah tersebut akan dilaporkan kepada pimpinan masing-masing komisi hingga ke pimpinan DPR, MPR, serta DPD agar menjadi gerakan institusional resmi.
Dari Jakarta, Anggita Haryono, Davaris Kiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosadi memastikan ratusan kapal milik Pertamina dapat melintas kembali di Selat Hormuz. Pemerintah juga menegaskan ketersediaan BBM nasional dalam kondisi aman. Yang dua memang tertahan di Selat Hormuz, tapi kapal-kapal tanker Pertamina yang lain terus berdatangan ke Indonesia untuk terus menjaga stok ketahanan BBM. Menurut Andre, tertahannya kapal bukan hanya dialami oleh kapal milik Pertamina, namun dialami juga oleh kapal dari berbagai negara. Hambatan yang terjadi bersifat administratif dan bukan karena pelarangan operasional. Andre juga menyebut dengan adanya komitmen, peluang kapal dari Indonesia untuk melintas kembali dalam waktu dekat cukup besar. Kekhawatiran masyarakat terhadap situasi pasokan energi telah dipastikan kondisi stok BBM nasional tetap aman, karena pemerintah telah mengantisipasi situasi tersebut dengan baik. Tidak usah terpengaruh soal isu hoax ya, bahwa 1 April akan ada kenaikan, itu sudah terbantahkan dan sudah terbukti bahwa 1 April tidak ada kenaikan BBM. Yang dua memang tertahan di Selat Hormuz, tapi kapal-kapal tanker Pertamina yang lain terus berdatangan ke Indonesia untuk terus menjaga stok ketahanan BBM. Lebih lanjut, Andre menilai kesiapan pemerintah dalam menghadapi situasi ini menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap dinamika politik global, termasuk langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Dari Tangerang, Banten, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sorotan Dunia hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Dewi Manik pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.